Sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mengingat tentang kelahirannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan beliau pun wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana pada kelahirannya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan tahun gajah, yang mana pada waktu itu Tapa Imbai lawan si Abraha. Abraha ini siapa? Raja dari negeri Syam, yang mana dia bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Seandainya Abraha itu sampai ke Makkah, Ka'bah itu pasti sudah hancur. Iyalah, hancur deh. Tapi dengan kuasa Allah, Allah hancurkan tentara bergajah tersebut dalam Al-Quran surah Al-Fil yang berbunyi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Pada waktu tentara bergajah ini berbondong-bondong menuju Mekah, belum sampai ke Mekah, Allah utus mengapa? Burung apa namanya? Burung ababil. Yang namanya burung ababil ini membawa batu, dan batu ini diambil dari apa? Dari kerak. Alahan pada kerak lagi, ibarat burit tinjing itu ada kerak. Nah, jadi batu nang dibawa burung ini keraknya dari api neraka. Nang itu nang ditimbayakan lawan tentara nang bergajah ini langsung hancur. Jadi ibarat daun tunah, nang kayak pada daun dimakan bulat, nang kayak itu juga. Setiap lemparan batu dari burung ababil, gugurnya misalnya itu alam ini karena langsung meluang, hilang meluangnya sampai ke 7 lapis bumi. Masya Allah, itu kuasa Allah. Ini pada waktu kelahirannya Nabi Muhammad, Allah menyelamatkan Nabi kita dari musibah serangan daripada Abraha. Dan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahirnya kayak apa? Sudah bercalak mata. Nah, apalagi sudah besunat. Kata kamu dunia dalam ditak-tak. Itu keistimewaannya Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya lagi apa? Cahaya yang terang benar sampai ke negeri apa din? Negeri Syam kadin. Nah, terang benar dinai. Itu sebagai ibarat bahwa suatu hari nanti akan satu negeri dari negeri itu akan masuk Islam dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini orangnya sangat penyabar. Sabarnya tuh lebih sabar daripada semua makhluk Allah. Malaikat masih sabar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada cerita sebelum Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebelum itu, Nabi besar kita Muhammad ini setiap kali ke masjid, mau ke masjid di Madinah, selalu melewati satu orang pengemis, yang mana seorang pengemis ini dia tidak beragama Islam, kada Islam orangnya. Jadi setiap kali ada orang lewat, dia selalu menghina Nabi kita Muhammad. Dihinanya Nabi Muhammad. Hei, bila ada orang lewat nih nah, atau ada orang memberi makan lawannya, dikiaunya, dipadahinya, hei kamu jangan percaya lawan Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah seorang penyihir. Penyihir lihatnya. Nabi Muhammad itu penyihir, membawa ajaran sesat. Nah, Nabi Muhammad itu membawa ajaran sesat. Jadi orang pengemis ini menyambet benar lawan Nabi Muhammad. Padahal setiap kali Nabi Muhammad lewat di situ, Nabi Muhammad selalu memberikan sepotong roti lawan orang nang menyambeti isi ini. Nabi Muhammad lewat memberi sepotong roti. Nah, sepotong roti. Setiap kali orang ini menerima pemberian dari Nabi Muhammad ini, orang itu selalu menghina kepada Nabi Muhammad. Nya kada tahu bahwa nang memberi ini Nabi Muhammad, kada tahu. Dikatakan orang, ada juga yang mengatakan bahwa pengemis itu sudah buta. Jadinya kan tahu bahwa setiap hari lewat itu yang memberikan roti itu Nabi Muhammad. Dan roti yang diberikan oleh Nabi Muhammad ini rasanya lebih nyaman daripada roti paling nyaman di dunia. Padahal itu roti kering. Karena keistimewaannya Nabi Muhammad, roti yang diberi kepada pengemis ini menjadi roti yang sangat nyaman. Roti apa yang paling nyaman di dunia nih? Lebih nyaman lagi roti yang diberikan lewat tangannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian Nabi kita Muhammad itu wafat Nabi kita. Wafat. Kemudian pada suatu hari Sayyidina Umar, kalau kalian khalaf Sayyidina Umar berarti Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu menggantikan Nabi Muhammad untuk memberikan roti kepada orang pengemis ini. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar mau ke masjid, melewat di depan orang pengemis tersebut. Kemudian memberikan sepotong roti kepada pengemis itu. Namun si pengemis itu enggan menerima. Padahal pun alasannya kenapa tangannya Abu Bakar ini kada sama lawan tangannya Nabi kita Muhammad. Ketika memakan rotinya, rasanya kada sama dengan rasa roti yang diberikan lewat tangannya Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad. Kemudian bertanya si pengemis ini kepada Sayyidina Abu Bakar, biasanya yang memberi aku roti ini tangannya lembut, ujar pengemis ini, dan roti yang dia makan itu enak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, ketahuilah bahwasanya yang memberikan piang roti itu orangnya sudah wafat. Makanya aku yang menggantikannya untuk memberikan roti.
Kemudian pengemis itu bertanya, siapa dia? Siapa dia orang yang selalu memberikan roti, yang roti yang diberikan lewat tangannya itu menjadi roti yang sangat enak, dan tangan yang memberikan roti itu sangatlah lembut. Kata pengemis itu, ketahuilah wahai pengemis, sesungguhnya dia adalah Muhammad. Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oh, menangis si pengemis ini. Menangis dia karena dia merasa malu. Setiap kali Nabi kita besar Muhammad SAW memberikan roti, dia selalu menghina Nabi Muhammad, selalu mengata-ngatai Nabi Muhammad. Maka pada waktu itu juga si pengemis ini langsung masuk Islam. Ini salah satu sifat sabarnya Nabi Muhammad. Dengan kesabarannya Nabi Muhammad bisa membawa seorang pengemis yang sangat benci kepadanya menjadi masuk Islam dan sangat mencintai Nabi Muhammad. Inilah bukti kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Sampai sini aja dululah. Mudah-mudahan berkat kita mengisahkan kisah Nabi kita Muhammad SAW, kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, baik secara mata maupun secara mimpi. Kalau kada secara mimpi, hendak mati barang kita bertemu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan nurnya Nabi Muhammad di dalam hati kita, dengan nur yang aktif, nur yang aktif untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, menjadi orang yang soleh dan solehah, anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan solehah, masuk surga juga dihisab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.